وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام على آله وأصحابه وإخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, salah satu bukti kita cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha untuk mempelajari hadis-hadis beliau. Dan di kesempatan ini insyaallah yang kita berada tanggal 15 Zulqa'dah tahun 1446 Hijriah, 14 Mei 2025 Masehi, kita melanjutkan pelajaran kita di dalam mempelajari Kitabul Jami' bagian akhir dari Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita yang ke-62. Pertemuan kita yang ke-62 dan kita masih di bab yang keempat, peringatan dari akhlak yang buruk. Hadis yang akan dibahas insyaallah adalah hadis yang ke-21. Hadis ini merupakan sebuah ancaman bagi orang yang memiliki akhlak yang buruk. Hadis tersebut berbunyi, wa an Abi Sirmah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sirmah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man darra musliman darrahullah, barang siapa yang memberi kemudaratan kepada seorang muslim maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi, dan barang siapa yang merepotkan atau menyusahkan seorang muslim maka Allah akan menyusahkannya. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Hasan. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi menghasankan hadis ini. Baik, kita mulai dari Abi Sirmah yang meriwayatkan, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Nama beliau adalah Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu. Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu mungkin tidak terlalu kita kenal karena memang jarang, mungkin hanya sedikit beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna hadis, tidak diragukan lagi bahwasanya makna hadis ini adalah benar apa adanya, karena terdapat hadis-hadis penguat. Selain hadis ini ada hadis penguat yang lainnya yang sahih, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, dan doa Nabi ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihi fashquq alaihi. Ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Jadi hadis ini adalah penguat dari hadis yang kita sebutkan di hadis yang ke-21 yang diriwayatkan dari sahabat Abi Sirmah radhiyallahu anhu. Jadi kesimpulan yang pertama yang kita ambil pelajaran dari hadis ini, bahwasanya ini adalah larangan mempersulit orang lain. Larangan mempersulit orang lain, dan ini termasuk akhlak yang buruk. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala membawakan hadis ini pada bab yang keempat, yaitu peringatan dari akhlak yang buruk. Hadis ini menunjukkan dua kaidah penting dalam syariat Islam. Yang pertama yaitu al-jazaa'u mathilun lil amali min jinsihi fil khairi wasyarr. Balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan, baik itu kebaikan maupun keburukan. Jadi ini kaidah yang pertama di dalam hadis ini, bahwasanya balasan sesuai dengan jenis perbuatan,
baik itu berupa kebaikan maupun keburukan. Inilah hikmah yang ditetapkan oleh Rabbuna Jalla wa Ala. Allah memberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Barang siapa yang melakukan amal ketaatan, amalan yang Allah cintai, amalan yang Allah redai, tentunya Allah akan mencintainya, meridhoi seorang hamba yang melakukan amal saleh tersebut. Demikian juga sebaliknya, apabila seseorang itu melakukan maksiat, membangkang, melakukan sesuatu apa yang Allah larang, tentunya dia akan mendapatkan balasan sesuai amal keburukan tersebut. Kemudian di bagian akhir hadis tersebut, wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaih, barang siapa yang menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Jadi barang siapa yang menyusahkan, Allah akan susahkan dia juga. Dia sudah menyusahkan orang lain, dan Allah akan berikan dia kesusahan juga. Insyaallah nanti akan kita bahas bagaimana bentuk-bentuk kesusahan atau kesulitan yang dilakukan kepada orang lain. Kaidah yang kedua yaitu ad-dararu yuzal, kemudaratan harus dihilangkan. Ini sebagaimana hadis yang kaidah ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la darara wa la dirara. Tidak boleh memberikan kemudaratan sama sekali, baik memberi kemudaratan kepada sendiri ataupun kepada orang lain. Nah, jadi baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain tidak boleh kita memberikan kemudaratan. Ini salah satu bapak-bapak, terkhusus bapak-bapak, misalnya masalah rokok, itu mudarat. Selain mudarat buat diri kita, juga mudarat buat orang lain, orang sekitar kita. Asapnya mengganggu orang sekitar kita. Dan bahkan bahayanya orang yang merokok pasif, istilahnya yang di sekitar orang yang merokok aktif, itu lebih berbahaya dibandingkan orang yang merokok aktif. Itu makanya di tempat-tempat publik, yaitu tempat-tempat umum, dilarang merokok, di bandara misalnya, atau di pesawat, atau di ruangan ber-AC, karena itu akan menimbulkan kemudaratan bagi orang lain. Jadi ini dua kaidah penting yang kita bisa pelajari di dalam hadis ini. Kemudian bentuk-bentuk kemudaratan. Kemudaratan itu bisa menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu memberikan kemudaratan langsung kepada orang lain. Yang kedua yaitu menghalangi maslahat yang seharusnya diterima orang lain. Jadi sama-sama mudarat. Yang pertama langsung, seperti menyakiti, seperti mengganggunya. Yang kedua yaitu menghilangkan kemaslahatan, kebaikan darinya, sehingga dia tidak bisa mendapatkan kemaslahatan tersebut. Nah, ini bentuk yang kedua. Adapun di antara bentuk-bentuk yang lainnya seperti di transaksi muamalah pedagang, yang pertama kita ambil contoh pedagang, karena kita mayoritas yang hadir adalah pedagang. Rutinitas kita, ma'isyah kita, mata pencaharian kita pedagang. Jauhilah ghis. Apa itu ghis? Yaitu menipu. Jadi kita jangan sampai menipu dalam akad jual beli. Jangan sampai kita menipu. Sesuai dengan misalnya ada cacat barang, kita sebutkan sebenarnya dahulu harganya 100.000. Karena ini ada cacat sedikit saja. Ini ada gigitan tikus misalnya. Akhirnya harganya 60.000 misalnya. Ini kita sebutkan. Daripada nanti di rumah dibuka ternyata ada cacatnya. Nah, jadi semacam ini kita harus jujur menjelaskan bagaimana aib-aib barang dagangan kita. Kemudian diantaranya juga yaitu menahan utang. Ini salah satu bentuk memberikan kesulitan, kemudaratan kepada orang lain. Orang yang telah membantu, yang memberikan hutang, lalu kita persulit dengan kita lama membayarnya, atau waliyadzubillah tidak membayar sama sekali. Ini berbahaya. Allah akan berikan mudaratan juga kepada kita, seperti kurangnya rezeki kita, seperti terhambatnya langkah kita, dan seterusnya. Ada-ada saja bagi kita balasannya. Kemudian
Di antaranya juga yaitu terhadap tetangga. Misalnya kita parkir sembarangan menghambat jalan masuk ke rumahnya, atau kita mengadakan pesta pernikahan mengambil jalan umum, ini kebiasaan. Jadi hati-hati kita terhadap jalan kaum muslimin, jalan umum. Kalau seandainya memandai dana kita, itu bisa kan ada gedung yang disewakan, sehingga kita tidak membuat orang yang biasa lewat di situ berputar-putar, dihambat jalannya, karena itu jalan umum, bukan jalan pribadi kita yang kita menegakkan tenda-tenda untuk pesta pernikahan. Ini salah satu contohnya. Kemudian di jalan dengan menerobos lampu merah, ngebut-ngebut dan seterusnya. Ini biasanya anak-anak muda yang standing ini bisa memberikan mudarat bagi pengendara yang lainnya. Bahkan di dalam agama kita mengenai warisan, di dalam surah An-Nisa ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudhar." Bahwasanya harta waris itu dibagi setelah wasiat yang diwasiatkan, yaitu setelah membayar hutang orang yang meninggal yang mempunyai harta warisan, dengan syarat tidak boleh memberikan kemudaratan. Misalnya seseorang memberikan wasiat yaitu tidak menurut hukum ahli waris, dia memberatkan salah satu anaknya, misalnya banyak jumlahnya, atau mudarat yang lainnya yaitu dengan banyak wasiat sehingga tidak dapat ahli warisnya. Kemudian dalam bentuk kemudaratan juga hubungan suami istri. Suami yang tidak mengurus istrinya, atau mungkin dia ada masalah dalam keluarga, memberikan tidak kepastian, gantung tak batali bahasa kita, harapan-harapan palsu dan seterusnya. Ini berbahaya, dan ini masih banyak contoh-contoh seperti ini di dalam kehidupan kita atau di dalam instansi-instansi pemerintahan yang apabila orang mengurus itu dipersulit. Ini tidak boleh, dan ini mendapat ancaman hadis ini. Kemudian di antara kemudaratan lainnya yang sangat besar yaitu menjatuhkan harga diri orang lain dengan lisan kita, dengan perbuatan kita. Dan lisan ini sangat berbahaya karena tajam. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang penyair, jarahatun sinani lahasnat tiamu wala yaltamu ma harjal lisan. Luka yang disebabkan sayatan pedang masih bisa diobati, masih bisa sembuh. Akan tetapi luka dengan lisan, karena omongan kita, karena ucapan kita, itu susah sembuhnya, dan bahkan itu sampai mengena dalam hatinya, lama ingatnya, lama sembuhnya. Ini diantara pelajaran yang bisa kita petik di siang yang berbahagia ini, bahwasanya kesimpulannya di salah satu bentuk akhlak buruk di dalam agama kita yang kita jauhi adalah kita tidak boleh larangan untuk mempersulit orang lain segala urusan, apapun bentuk urusannya, dan kita tidak boleh memberikan kemudaratan kepada orang lain. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.